Berjumpa lagi dengan Ibu Asna untuk hari Minggu yang ceria ini. Ibu Guru berharap kalian semua sehat, kalian semua kuat, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Sekalipun kita masih ada dalam suasana pandemi anak-anak corona, tetapi Ibu Guru yakin kalian semua tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sebab itu mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dia layak untuk kita sembah, Dia layak untuk kita tinggikan untuk segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali memulai ibadah kita pada pagi hari ini anak-anak. Semua bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian. Mari memuji Tuhan. Nyanyi sama-sama ya. Sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan kembali mengangkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anak-anak semua tahu? Semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nyanyi sama-sama. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita menyanyi ayat yang kedua ya. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman anak-anak, tapi Tuhan Yesus tetap menjagai akan kehidupan kita. Dialah Tuhan yang menjadi gembala kita yang hidup, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun kita dalam situasi apapun yang terjadi, Tuhan
Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi anak-anak jangan takut, karena kita memiliki Allah sebagai gembala yang selalu melindungi dalam kehidupan kita. Anak-anak, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan rindu untuk belajar akan cerita firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati dan pendengaran kami pada saat mendengarkan akan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyambut cerita firman-Mu. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan kembali bercerita tentang seekor domba yang hilang yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ada seorang gembala, dia memiliki banyak sekali domba. Dombanya ada 100 ekor. Apakah anak-anak bisa menghitung? Pasti semuanya bisa. Hari itu gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput. Domba-domba itu sangat senang sekali. Mereka bermain sambil mencari rumput. Saat mereka asik bermain sambil makan rumput, seekor domba kecil bermain-main. Tak terasa dia main, dia semakin jauh dan jauh dari teman-temannya. Sekarang dia bingung anak-anak. Dia tidak tahu ada di mana. Dia tidak tahu jalan pulang. Domba itu tersesat. Dia takut. Dia sedih. Ia sangat membutuhkan gembalanya. Sementara di tempat yang jauh, gembala sedang mengumpulkan domba-dombanya. Mereka hendak pulang. Gembala hendak membawa kembali domba-dombanya ke kandang. Dia mulai menghitung anak-anak. 1, 2, 10, 55, 70, 75, 98, 99. Duh, kenapa hanya 99? Di mana 1 ekor lagi? Di mana yang 1 ekor ya? Rupanya si Dombi tidak ada. Gembala sangat mengenal domba-dombanya. Lalu si gembala mencari di sekelilingnya. Dombi, Dombi. Tetapi si Dombi tidak terlihat anak-anak. Lalu cepat-cepat gembala itu meninggalkan yang ke-99 dan dia pergi mencari yang 1 ekor yang hilang. Dia terus berjalan dan mencari Dombi, Dombi. Gembala terus berjalan semakin jauh. Dia mencari semak-semak belukar. Tangannya hanya kena duri, kakinya juga luka, bahkan kena batu-batu yang tajam. Sakit anak-anak, berdarah. Tapi gembala tidak peduli. Dia terus mencari Dombi, Dombi. Sayup-sayup terdengar ada suara Dombi, Dombi. Semakin lama semakin jelas. Ya, itu suara Dombi menangis. Mungkin dia ketakutan karena meninggalkan gembalanya. Suara Dombi semakin kuat karena dia mendengar suara gembalanya mencari dia anak-anak. Dombi sangat mengenal suara gembalanya. Gembalanya senang sekali. Rupanya dia menemukan si Dombi anak-anak. Dia menemukan di semak berduri. Dia akhirnya melepaskan si Dombi dari semak berduri. Wah anak-anak, akhirnya Dombi selamat. Si gembala langsung memeluknya, menggendongnya, dan membawa pulang. Betapa senangnya menemukan dombanya yang hilang. Sampai di rumah, dia memberitahukan semua tetangganya. Teman-teman, aku
aku sudah menemukan domba yang tadi hilang. Mereka semua bersuka cita karena domba yang hilang akhirnya ditemukan kembali. Nah anak-anak, demikian juga dengan kita. Kita seperti domba yang tersesat. Kadang kita seperti dengan si domba yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran, meninggalkan gembalanya. Dan Tuhan Yesus seperti gembala itu. Tuhan sangat mengenal kita dan mengasihi kita. Seperti gembala yang sekalipun terluka karena kena duri tetap menyayangi, mencari dombanya. Demikian juga Tuhan Yesus. Tangannya terluka, dia harus rela mengorbankan nyawanya di atas tiang kayu salib demi untuk setiap kita. Sehingga kita yang terkadang tidak dengar-dengaran, tidak taat, meninggalkan dosa, dan kita boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau setiap kita akan menerima kehidupan yang kekal. Sehingga Tuhan sangat memperdulikan akan setiap anak-anak. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Mari anak-anak, kita semakin mengasihi juga Tuhan Yesus, semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, semakin rajin dan taat kepada orang tua, dan juga taat kepada guru kita di sekolah, bahkan di sekolah minggu. Karena Tuhan begitu mengasihi akan kehidupan kita. Ketika kita sudah taat, sudah dengar-dengaran, berarti kita sudah mengasihi akan Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang setia sampai pada akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita anak-anak, dan kita mau untuk menjadi anak yang taat, anak yang selalu bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan akan cerita firman. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, sehingga menyenangkan akan hati Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau gembala kami yang hidup, gembala kami yang mengenal kami, gembala yang begitu mengasihikan kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas tiang kayu salib demi untuk menebus akan dosa-dosa kami. Sehingga kami semua memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang karyamu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa buat anak kasih kami. Berkati Tuhan Yesus, tolong mereka Bapa dalam studi mereka, dalam setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Berikan hati tetap semangat belajar, sekalipun hanya belajar online. Tetapi sukacita akan terus melimpah bagi kehidupan anak kasih kami. Tolong juga setiap guru-guru sekolah minggu dalam setiap tugas dan pekerjaannya Bapa. Engkau mengasihi mereka dan Engkau yang akan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap guru-guru sekolah minggu, agar tetap semangat di dalam mendidik akan setiap anak kasih kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua orang tua yang setia mendampingi anak kasih kami. Berkati Tuhan, Engkau yang akan mengenai dengan sayap pengasihan-Mu, jagai orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dan selamat hari Minggu.